melakukan hal yang aku suka. It's not ribet gitu loh. Pacar aku dari Belanda, jadi kadang-kadang setidaknya setahun sekali dia jenguk keluarganya ke Belanda dan aku ikut. Dan karena itu kami sekarang punya project kecil. Hai guys, apa kabar? Dan aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Ayu Marta di sini, dan halo dari Bali, Indonesia. Jadi hari ini aku pengen bikin sambal bongkot, sambal matah pakai bongkot, dan aku bakalan panen bongkotnya itu di rumah. Di depan rumah tuh ada pohon bongkot. Ini aku baru habis cuci-cuci. Oke, so ikutin terus perjalanan aku. Jadi bagi kalian yang belum subscribe di YouTube channel aku, subscribe dulu. Jangan lupa di like juga dan komen apabila kalian ingin menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu, atau follow aku juga di Instagram @itsayumata. So stay tuned. Alright, so sekarang aku udah punya pisau. Aku mau berangkat ke depan rumah untuk ambil bongkot. Kalian tau gak sih bongkot itu apaan? Bongkot itu kalau bunganya namanya kecombrang, dan bongkot itu adalah batangnya yang masih muda. Dan bongkot itu dua macam, ada yang putih dan ada yang merah. Sedangkan aku punya yang merah, dan itu rasanya juga sama banget sih. Alright, so aku mau gali bongkot dulu. Oke. Nah, ini dia bongkotnya. Nah, ini anaknya atau batangnya bongkot yang masih muda, yang bisa diambil buat sambal. Ambil ini ada dua. Di sini juga ada satu, dan di tengah juga ada. Oke, jadi aku udah dapat bongkotnya. Ini aku cuman ambil dua karena cukup banget. Jadi biasanya ini enak banget kalau dimakan dengan ikan laut atau apapun deh, nasi anget aja udah enak banget. Tapi aku udah seminggu ini mengurangi konsumsi nasi karena carbsnya terlalu tinggi. Jadi aku berusaha untuk mengurangi makan nasi supaya lebih sehat aja badan gitu ya. Nah, ini aku mau proses dulu si bongkotnya untuk menjadi sambal yang enak dan enak banget. Jadi ini bahannya cuman bongkot, bawang merah, bawang putih, cabai sesuai selera, udah sama minyak untuk menggoreng, itu aja. Oke? Nah, ini dicuci bersih, terus dikupas bagian luarnya kayak begini. Sampai ketemu bagian mudanya di dalam. Ini wanginya tuh enak banget, wangi rempah, tapi rempah yang kayak serai tapi lebih beda. Aku suka banget. Jadi aku udah bilang tadi kalau bongkot itu ada dua jenis ya, ada yang putih dan ada yang merah. Ini yang merah.
dan rasanya kayak sih sama gitu loh. Aku kalau yang putih emang nggak punya pohonnya, biasanya kalau yang putih aku beli di pasar. So mungkin bagi kalian yang belum pernah mencoba makan bongkot, cobain deh. Ini enak dan juga daya tahan tubuh karena ini kan rempah ya. Oke. Jadi ini sudah letoy alias udah muda. Jadi ini langsung dicuci. Kemudian nanti diiris-iris tipis sama ditambahin irisan bawang putih, bawang merah, terus cabai sesuai selera, terus digoreng. Tinggal ditambahin garam sama kaldu apa aja, aku pakai kaldu jamur. Dan digorengnya aku sukanya kalau pakai minyak kelapa. Aku berusaha bisa mungkin untuk menghindari minyak sawit ya. Ini udah selesai, ini udah letoy juga, udah lumes. Sekarang mau diiris. Oke, jadi di sini aku udah siapin cabai, udah aku cuci bersih. Ini aku pakai cabai merah dan juga cabai hijau ya, biar warna-warni. Dan di sini ada 4 siung bawang merah. Bawang merahnya gede-gede banget. Jadi ini kayak kalau kecil-kecil nih kayak 8 siung ya. Terus copot jatuh. Ada juga bawang putih, di sini aku pakai 5 siung. Jadi lagi deh. Secukupnya aja. Terus di sini aku punya daun bawang, nanti aku iris supaya warnanya cantik ya. Terus di sini bongkotnya. Jadi ini semua diiris tipis. Sambil aku iris-iris, aku mau curhat tentang PPKM ya di Bali ini diperpanjang terus dan kondisinya kayak gimana. Aku mau cerita. Oke, sambil iris-iris aku tuh mau cerita dikit mengenai situasi di Bali saat ini. Jadi di Bali itu masih hari ini tanggal 12 bulan Agustus tahun 2021 dan PPKM masih berlanjut, diperpanjang kemarin terakhir dari tanggal 9 ke tanggal 16. Dan hari ini tanggal merah dan kantor aku tutup. Jadi sebenarnya kantor aku tuh udah tutup dari tanggal 3 Juli, dari pertama kali PPKM diberlakukan. Dan aku bekerja dari rumah dan jamnya tuh nggak nentu, itu semua ngikutin keinginan customer. Jadi mungkin yang udah ngikutin aku dari awal tahu pekerjaan aku apa. Itu udah tutup ya dari 3 Juli ya, sampai sekarang. Sempat buka minggu lalu buka dan minggu ini buka, tapi karyawan di kantor sekarang sisanya nggak banyak, jadi sisa 8 orang aja dari 16 orang, jadi sisanya 8 orang. Alasannya mereka ada yang keluar, ada yang pindah keluar kota, ada yang pindah keluar negeri karena ikut pasangannya gitu, karena pandemi. Efeknya itu banyak banget, berpengaruh banget ke income, ke penghasilan. Tapi syukurnya masih ada aja kerjaan. Kadang-kadang masih ada klien yang sewa atau beli properti lewat aku gitu. Tapi ya perjalanannya sedikit lebih susah dibandingin sebelum pandemi ini ya, karena sekarang apa-apa itu harus yang benar-benar ngikutin protokol kesehatan banget, yang harus pakai masker, yang harus bawa disinfection kemana-mana, ngantor dari rumah. Tuh vibes-nya beda, lama nggak ketemu teman-teman. Terus ada juga beberapa villa itu nggak bisa dilihat kalau lagi PPKM karena kadang ada yang tersewa dan tidak boleh dikunjungin karena mereka takut ada orang luar masuk rumah mereka gitu. Anyway, intinya ada aja. Jadi penghasilan tuh kayak
40%, 50% itu berkurang dari semula, dari biasanya gitu. Tapi it's okay. Di sela-sela juga aku jadi relawan, seperti mungkin ada yang udah lihat vlog aku bagi-bagi sembako ke orang-orang yang membutuhkan. Kakakku juga bantuin aku. So itulah kesibukan-kesibukan selama pandemi, dan aku jadi lebih sering masak, jarang makan di luar, jarang nongkrong sama teman-teman. Jadi hidup tuh kayak gimana gitu ya. Semoga aja pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa hidup normal lagi, berpenghasilan normal lagi, dan mungkin lebih dari biasanya. Semoga rezeki kita selalu disimpan oleh Tuhan ya. Ya positifnya sih karena jarang keluar ya, ya negatifnya tadi keuangan atau penghasilan berkurang. Tapi kelebihannya kita jadi mengeluarkan lebih kecil karena jarang keluar. Yang biasanya aku yang dalam seminggu karena sibuk kerja makannya seringan di luar, dan biasanya lebih mahal kayak gitu. Tapi dengan adanya PPKM ini aku jadi sering masak dan nggak bisa jalan-jalan. Biasanya setiap tahun aku ada aja sih keluar dari Indonesia gitu kan. Pacar aku dari Belanda, jadi kadang-kadang setidaknya setahun sekali dia jenguk keluarganya ke Belanda dan aku ikut. Tapi sekarang udah tahun kedua kita nggak ke mana-mana, dan karena itu kami sekarang punya project kecil. Project kecilnya belum bisa aku bilang karena itu belum 100% sah. Nanti kalau udah 100% sah aku bakalan cerita ke kalian. Oh my god, kalau kalian iris bawang nangis nggak sih? Ini perih banget. Anyway, aku mau iris-iris dulu dan aku nangis. Nanti aku masak balik lagi ya. Nah ini aku udah iris semua, bawang putih, bawang merah, bongkotnya, terus ini cabenya, dan ini daun bawang. Ini tinggal digoreng aja, ditambahin garam dan penyedap, udah. Dan hari ini aku mau pergi untuk beli rumput untuk di kebun. Jadi selama setahun kayaknya aku pernah bikin vlognya, nanti aku bakalan taruh linknya di bawah, bahwa kami tuh nge-hire atau sewa orang spesialis buat rumput. Tapi setahun lebih itu rumputnya masih aja nggak bagus, jadi aku putus kontrak dan aku beli rumputnya sendiri dan urus rumput sendiri, dan sekarang udah mulai oke. Jadi sorenya nanti aku mau pergi beli rumput buat nambah-nambahin yang bolong-bolong. So hari ini jadwal aku kan tanggal merah, aku pekerjaan udah selesai, udah aku balesin semua email, WhatsApp, segala macem. Jadi aku hari ini bisa melakukan kegiatan yang buat di rumah. Kayak tadi aku udah nyuci, terus aku emang punya ART, tapi aku usahain untuk mengerjakan sesuatu itu sendiri tanpa harus mengandalkan ART aku. Jadi menurut aku ini adalah suatu kewajiban seorang wanita ya, walaupun kerja, punya karir, tapi kalau emang ada waktu luang untuk melakukan pekerjaan rumah, why not untuk dikerjakan gitu. Oke, so aku mau nunjukin ke kalian rumput aku kayak gimana di rumah. Itu not so nice. Nah jadi kayak begini. Jelek banget, jadi aku mau beli lagi buat nambah-nambahin renggang-renggangnya supaya jadi kayak ya kayak itulah ya. So sore ini aku mau langsung berangkat untuk beli, dan sisanya sih kebun aku bagus ya, kayak hijau gitu. Nah kayak begini. Dan nanti juga
Ini tembok-tembok rumah udah pada ngelupas, udah jelek banget. Nanti rencananya kami mau cat ulang. Kalau nggak halangan, minggu depan aku mau jadwalkan untuk proses pengecatan ulang rumah. Oke, sekarang aku mau masak bongkotnya. Terkadang ada orang bilang sama aku, ih hidup di Bali makan di warung aja murah, bisa apa namanya, milih makanan apa aja dengan harga murah, ngapain ribet-ribet masak. Jadi intinya di sini bukan masalah murah mahal atau gimana ya, ini masalah suka. Aku tuh suka masak, jadi why not gitu loh. Jadi ini sesuatu yang aku suka lakukan. Aku suka masak dan juga suka makan. Jadi melakukan hal yang aku suka it's not ribet gitu loh. Jadi aku suka aja masak. Jadi peralatan dapurku juga lengkap, bahan-bahan gitu gampang dicari. So aku masak di rumah, and I'm happy with it. So anyway, ini aku udah panasin penggorengan. Nah ini aku gorengnya pakai minyak kelapa. Minyaknya lumayan agak dibanyakin karena ini lumayan banyak sambelnya. Ya kira-kira 4 sendok makan kali ya. Lumayan, nanti kalau kurang ditambah lagi. Oke. So tunggu dulu minyaknya panas. Kalau udah panas tinggal, nah yang digoreng duluan itu bongkotnya, terus bawang putih sama bawang merah aja. Tunggu setengah matang baru aku masukin cabai. Jadi ini udah panas, langsung aja. Ini wangi banget. Aku punya ikan goreng yang kecil-kecil kayak gini, aku suka banget. Nanti kalau makannya pakai itu udah enak banget. Pakai nasi jagung karena aku mengurangi nasi putih, jadi aku makan nasi jagung campur nasi putih sih, cuman ya jadi porsinya lebih kecil. Oh ya, nanti kalau PPKM atau wabah penyakit ini selesai, kalian yang belum sempat kalian lakukan atau yang udah terplanning atau terencanakan tapi ditunda, itu apa? Kalau aku pengen banget pulang kampung ya. Oke, orang tuaku tinggalnya di Pulau Sumbawa, jadi aku pengen banget pulang ke Sumbawa untuk ketemu orang tua aku dan keluarga aku, dan kakak aku bakal ngelahirin anaknya yang ketiga. So aku pengen ketemu keponakan aku, dan ya, so will be nice. Nah ini udah harum banget, ini setengah mateng. Kalau udah setengah mateng, kita bisa masukkan cabai dan bawang daun begini. Nah habis ini baru deh kita kasih perasa garam dan kaldu, bubuk kaldu ya, jadi biar nikmat. Tadi aku buka kulkas, aku punya teri Medan. Jadi ini aku mau cuci dan aku bakalan masukin ke sambelnya. Jadi bakalan enak banget, lebih enak. Oke, ini aku mau cuci dulu, aku masukin ke saringan kayak gini biar airnya langsung turun. Habis itu langsung aku masukin deh ke situ. Oke, ini udah aku cuci, ini aku cemplungin, terus digoreng sampai terinya mateng. Ini enak banget. Jadi sambil nunggu sambalnya matang, aku sekalian lap-lap meja dan
cuci juga bekas-bekas alat yang aku pakai. Jadi biar pas mateng itu udah beres dan rapi dapurnya. Dan di Bali tuh lumayan panas banget ya sekarang. Jadi aku tuh lumayan kegerahan. Apalagi dapur aku tuh terbuka, jadi tidak ada pintunya, nggak ada temboknya gitu, cuma di belakang aja. Jadi itu semuanya terbuka. Jadi nggak ada AC-nya, cuma ada kipas. Cuman kipasnya tuh di atas situ. Jadi kalau aku masak dan kipasnya hidup, itu apinya tuh terbang-terbang. So it's not handy. Jadi panas banget sekarang. Alright, ini udah hampir matang. Terinya udah mau kering gitu ya. Ini enak banget. Sampai cowok aku suka banget sama sambal ini. Jadi pacar aku tuh makan segalanya, walaupun dari orang bule ya. Dia makan segalanya, pete dimakan, ikan asin dimakan. Dia nggak makan ayam aja sih, itu aja. Nah, entah alasannya itu kurang masuk akal, tapi dia nggak mau makan ayam sama sekali. Selain itu dia makan semua, sambal, cabe, sayur bening, favoritnya sayur asem. Terus apalagi kalau sambal tempong itu suka banget. Jadi dulunya nggak pernah makan gitu-gitu, tapi sejak kenal sama aku kenalin semua makanan tradisional, makanan Indonesia, makanan jalanan yang murah meriah. Dan dulunya sebelum kenal sama aku, dia cuma makan di restoran aja dan dia nggak pernah masak. Jadi dia spend banyak banget duit. Nah, setelah kenal sama aku hampir 4 tahun yang lalu, aku kenalin dengan makan makanan yang murah, lalapan, tahu tempe, sambal, tempong, ikan teri, ikan asin, dan dia tuh makan. Nah, aku bukan malu punya pacar bule yang mau makan makanan tradisional, tapi aku bangga karena selama kita tinggal di Indonesia, nikmatilah makanan Indonesia gitu loh. Dan apalagi kalau harganya murah dan rasanya enak, why not? Oke, ini mau mateng, kayak begini. Terus bakal aku taruh di mangkok. Habis itu nanti bakal aku taruh di kulkas kalau udah dingin. Jadi kalau lapar mau makan, sambalnya tinggal dikeluarin, nggak perlu masak lagi karena aku bikinnya banyak. Oke. Aku mau masukin ke mangkok dulu. Ini dia penampakannya, teri Medan, bumbu kecombrang atau bongkot ya. Ini cabenya lumayan banyak, jadi ini lumayan pedes, but it's gonna be amazing. Oke deh teman-teman, guys semua, vlog kali ini sampai sini aja. Jadi seperti yang gue bilang, aku mau makan siang habis ini. Setelah itu aku mau pergi ke toko bangunan, ke toko tanaman. Aku mau beli rumput dan sorenya aku mau pasang atau nanam rumput sama karyawan aku, sama ART aku. Jadi ART aku sebenarnya juga ngurus kebun, tapi bukan yang spesialis rumput ya. Jadi nanti aku beli rumputnya dan aku bakal minta tolong dia untuk tanemin rumputnya. Jadi nggak perlu bayar ekstra lagi. Jadi aku cuman beli rumputnya aja sama pupuknya, pupuk kandang sih yang biasanya aku pakai. Oke, terima kasih guys sudah nonton. Thank you so much and I'll see you again on my next vlog. Bye.